Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam berdaya pemirsa Lensa Pos NTB Channel. Kembali bersama saya Abdul Syukur ST dalam program podcast inspiratif yang menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya. Pada episode kali ini kita akan membahas isu yang sangat penting bagi masa depan daerah dan generasi muda, yaitu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kota dan Kabupaten Bima. Bersama kita telah hadir Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Bima. Dalam hal ini didelegasikan kepada Koordinator Tim Dayamas Bapak Ari Amirullah yang akan berbagi penjelasan lengkap tentang program, strategi, tantangan, dan inovasi BNNK dalam melindungi masyarakat dan bahaya narkoba. Mari kita sambut narasumber kita hari ini, Bapak Ari Amirullah. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Lensa Pos NTB Channel pada pagi hari ini. Bapak bisa jelaskan kepada kami dan masyarakat luas bagaimana gambaran umum program kerja BNNK saat ini, BNNK Bima saat ini dalam konteks pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah Bima, kota dan kabupaten. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi untuk sahabat Lensa Pos. Kalau sapaan untuk sahabat Lensa Pos apa, Pak? Bang Syukur ya. Oh iya. Baik, untuk gambaran umum, jadi kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima tentu mempunyai beberapa program. Nah, untuk spirit dan tema kami kali ini yaitu War on Drug for Humanity namanya, Pak. Jadi ini komitmen BNN beserta jajaran dalam hal P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap. Nah, untuk beberapa program kami ada bidang pemberantasan, kemudian rehabilitasi dan atau pemberdayaan masyarakat. Kita tahu bahwa BNN saat ini memiliki program unggulan yang dikenal dengan P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Bisa dijelaskan seperti apa implementasi program P4GN untuk masyarakat Kabupaten dan Kota Bima ini? Baik, nah untuk beberapa program di Dayamas kami ada namanya pengisian di kota, kemudian untuk di tim cegah itu desa bersinar namanya, Pak. Desa bersinar ini bersih narkotika. Nah, untuk tahun ini kami di Bima menunjuk salah satu desa di Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, yang menjadi desa bersinar kami untuk tahun ini. Kalau sebelumnya kami di Desa Nipa, kemudian di tahun sebelumnya kami di Desa Sawabo. Nah, untuk di kota kami kosong tahun ini karena ya kendala beberapa hal kendala. Kalau di tahun sebelumnya itu di Desa Nae, Pak. Sebelumnya di Desa Tanjung di wilayah kota. Iya, iya. Jadi artinya dilakukan pemerataan beberapa program di kota maupun kabupaten. Sebenarnya masih ada satu wilayah kami juga, Pak, yaitu di wilayah Tumpu. Iya, iya. Ya, namun kami berkolaborasi dengan yang namanya BNK Tumpu di sana. Badan Narkotika Kabupaten yang akan menjadi bakal cikal Badan Narkotika Kota atau Kabupaten. Iya. Satu lagi, Pak, untuk pencegahan tentu menjadi langkah awal yang sangat penting. Apa saja kegiatan sosialisasi dan edukasi di sekolah atau kampus yang sudah dilakukan? Baik, untuk tahun ini kami mendapat bantuan hibah dari pemerintah Kota Bima
Dan kami sedang menyelesaikan sosialisasi di 41 kelurahan Kota Bima, Pak. Masih tinggal beberapa kelurahan dan 11 sekolah di Kota Bima, SMA maupun SMK dan SMK di Juruan. Nah, kami berterima kasih karena ada dukungan dari pemerintah kota maupun di Kabupaten Bima. Sebenarnya tahun ini kami masih mendapat 100 juta untuk hibah dari pemerintah kabupaten, namun karena adanya efisiensi itu akhirnya digeser karena ada geseran efisiensi, sehingga hibah ini yang sejatinya kami akan laksanakan di 18 kecamatan se-Kabupaten Bima. Baik, selain upaya pencegahan dan pemberantasan, BNNK juga memiliki peran penting dalam proses pemulihan bagi para pengguna. Bagaimana peran BNNK Bima dalam mendampingi dan merehabilitasi para korban penyalahgunaan itu, Pak? Baik, terima kasih Pak Syukur. Sahabat Lensa Pos, jadi ini pertanyaan yang sebetulnya sangat saya nantikan juga sebetulnya. Karena begini Pak, jadi yang beredar di masyarakat bahwa ketika harus rehabilitasi di BNN itu puluhan juta, sekian juta. Nah, lewat kesempatan yang baik ini kami menyampaikan kepada masyarakat yang menonton channel ini, ya jangan lupa subscribe tentunya Pak ya. Nah, jadi kalaupun memang ada keluarga atau sahabat atau siapa saja orang-orang yang Anda cintai yang mungkin sudah terpapar narkoba, silakan direhab di kantor BNN. Nah, tentu yang datang rehab ini gratis Pak. Gratis, 0 rupiah, tidak berbayar. Jadi bohong kalau ada yang mengaku-ngaku bisa merehab sekian juta di BNN berbayar, itu salah besar. Jadi di BNN rehabnya gratis. Gratis Pak ya. Gratis. Nah kemudian yang kedua Pak, tidak diproses hukum. Nah orang menganggap ketika mau datang rehab ke kantor BNN, anaknya dibawa di sini, ketika terbukti misalnya dia menggunakan narkoba langsung ditangkap. Nah ini salah. Jadi tidak diproses hukum ketika Bapak Ibu sekalian membawa keluarga yang dicintai, mungkin ke siapa orang terdekat Anda untuk rehab kantor BNN, tidak diproses hukum. Nah, kemudian untuk upaya setelah proses pemulihan seperti tadi ada namanya pasca rehab Pak. Tim rehabilitasi, tim rehab yang akan tetap berkunjung, melakukan kunjungan, dan itu sudah terjadwal untuk memantau kembali pengguna yang telah melaksanakan rehabilitasi ini, harus tetap dikawal sampai akhir. Dan bisa pulih dan bisa diterima di masyarakat dan bisa produktif kembali untuk masa depannya. Baik, dalam melaksanakan tugas tentu BNNK Bima tidak bisa berjalan sendiri Pak. Pasti. Bisa dijelaskan bagaimana bentuk kolaborasi atau sinergi BNNK Bima dengan pemerintah daerah, TNI Polri, bahkan instansi pendidikan atau masyarakat? Baik, untuk kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dan dua stakeholder itu sudah sangat luar biasa menurut kami. Jadi pemerintah kota maupun kabupaten sudah memberikan suntikan hibah untuk melaksanakan program P4GN. Kemudian tak lupa juga sinergi antara BNN dan TNI Polri juga dalam hal penindakan itu tetap kami lakukan. Kemarin kami juga melaksanakan tim pemberantasan bersama Polres Kota dan Kabupaten. Kemudian untuk di Dompu kami baru saja melaksanakan tes urin kepada seluruh seluruh pegawai di pemerintah Kabupaten Dompu. Dengan bupati yang baru ini sangat luar biasa. Dan untuk Kota Bima ke depan akan sedang kami rancang dan kami susun. Berarti wilayah BNNK Bima ini sampai Dompu? Sampai Dompu Pak, sampai Kota Bima, Kabupaten Bima dan tiga wilayah ya. Tiga wilayah. Dan alhamdulillah semua saling terbuka, saling support untuk hal P4GN. Berarti suntikan dana dari tiga pemerintahan ini di tahun ini apa tahun depan? Di tahun ini. Di tahun ini. Minus Dompu. Siap. Pemerintah kota dan kabupaten. Satu lagi Bapak, dalam berbagai kesempatan
BNN selalu menekankan pentingnya peran keluarga dalam pencegahan narkoba. Apa pesan Bapak kepada orang tua dan masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi, membimbing, dan melindungi anak-anak dari bahaya narkoba? Baik Pak, jadi ada di kami itu nama program indeks ketahanan keluarga, namanya Dektara namanya. Jadi memang betul-betul keluarga ini adalah benteng terakhir sebenarnya Pak. Baik. Benteng terakhir dalam hal pencegahan kepada anak-anak. Itu kami berharap orang tua bukan hanya melempar tanggung jawab itu dalam hal dalam hal pemberantasan narkoba ini tugasnya BNN, Polri, TNI dan seterusnya, tetapi mari sama-sama bersama keluarga kita melaksanakan hal-hal pencegahan, kemudian pengawasan anak-anaknya. Kalau memang anaknya keluar untuk aktivitas jam 10 mungkin bisa ditelepon atau di WA agar segera pulang, seperti itu Pak. Iya. Dan terakhir Bapak, tentu Bapak punya harapan besar untuk generasi muda saat ini supaya mereka bisa menjauhi yang namanya barang-barang haram seperti itu. Mungkin apa pesannya untuk generasi muda sekarang ini? Baik, untuk generasi muda, kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima sangat berharap besar agar rekan-rekan muda, generasi muda terhindar yang namanya narkoba, karena sekali kalian masuk ke dalam dunia itu, yakin percayalah akan sangat sulit untuk lepas dari yang namanya narkoba. Jadi masa depan negara, masa depan Anda, masa depan keluarga Anda ada di tangan Anda. Jadi jangan dekati yang namanya narkoba, stop narkoba, barakallah for humanity. Ya, baik Bapak Ari Amirullah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung podcast pada pagi hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar BNNK Bima yang telah memberikan penjelasan yang sangat informatif dan inspirasi untuk masyarakat luas di wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi dan pengingat bagi kita untuk terus menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari bahaya narkoba. Jangan lupa, perang terhadap narkoba bukan hanya tugas BNN, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Terima kasih juga pada pemirsa Lensa Pos NTB Channel yang telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan channel-channel berikutnya. Saya Abdul Syukur ST, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.